untuk semua teman bicara dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di hari Jumat ini untuk kembali hadir di kelas donasi dengan topik Crash Course to MC in English. Kelas ini diinisiasi oleh founder Sinergi Bicara dan komunitas teman bicara, yakni Kak Rizkyani Putri, dengan tujuan sebagai ruang belajar yang bukan hanya mengasah ilmu, tapi juga menebar kebaikan. Seperti biasa, seluruh donasi kelas ini akan langsung disalurkan ke Rumah Bulan tanpa dipotong biaya apapun. Perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal, saya Febriana Nurfanisa, panggil aja Fani biar makin akrab. Dan malam ini saya tidak hanya menemani teman-teman, tapi juga akan ikut belajar bersama Kak Uyun. Kelas kita kali ini spesial banget karena kita akan belajar langsung dari seorang fasilitator yang nggak cuma expert di bidangnya, tapi juga inspiratif, punya semangat berbagi yang luar biasa. Beliau lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Malang dan melanjutkan studi S2 di bidang Teaching English to Speaker of Other Languages, tepatnya di University College London dengan dukungan beasiswa dari Indonesia Endowment Fund for Education. Saat ini beliau aktif sebagai learning designer and Education Project Manager yang sudah berpengalaman 7 tahun di berbagai proyek pengembangan konten pendidikan, pelatihan guru, hingga riset di bidang pembelajaran digital. Selain itu, beliau juga mengembangkan platform edukatif at MS Uyun English atau Miss Uyun English yang berfokus pada pembelajaran bahasa Inggris, khususnya conversation, TOEFL, and IELTS. Setelah kelas ini, buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak lagi, boleh banget follow dulu dan kabar baiknya bisa jadwalin private session bersama beliau juga loh. Dengan sangat gembira dan penuh semangat, mari kita sambut bersama Kak Uyun Nisar. Assalamualaikum, selamat malam. Mbak Fani, you have such a legit opening ya. Very formal, very demure. Aku jadi how should I present myself? Karena aku sebetulnya orangnya lebih casual. Walaupun suka ngajar gitu ya, tapi aku selalu datang ke kelas. Kadang ya kalau acara Halloween, aku pakai baju tari waktu itu. Lagi musim eh, KKN Desa Penari. Jadi pokoknya I'm being myself lah in the class. Masya Allah, itu sebuah kreativitas banget itu. Karena I think ya, kalau tidak datang ke kelas dengan energi yang positif, guru bahasa Inggris kan biasanya baik yang centil-centil lucu gitu ya. Hmm. Karena emang itu vibe yang menyenangkan loh buat belajar. Aku tidak menyinggung guru mapel lain ya, tidak Heeh. ada. Tapi tapi that's how I feel like learning is most effective ya. Ketika kita happy, murid juga happy, everyone is happy. Okay. Oke, silakan. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada conversation yang keseleo Oh dikit no, ya. Karena di sini ada no. Mbak Siska juga yang bahasa Inggrisnya sangat lancar, ada Just Miss Nadine ya. juga. Aku Uh, uh. harus percaya diri, harus percaya. Iya, itu itu salah satu budaya ya. I think before we continue to the discussion ya, salah satu budaya kita adalah selalu minta maaf. Padahal kita lagi ada di learning situation. Kita clearly lagi belajar, tapi selalu rasa maaf ketika bersalah itu muncul. I don't know why. Mungkin ini bawaan ya. It's a long hold belief gitu loh. Bahwa even in learning situation kita harus perfect. Padahal ya enggak juga. Bahkan at work, aku selalu mengingatkan teman-teman untuk well, ini komunikasi yang agak berbeda ya. Mungkin dengan di dunia PNS. Tapi aku sangat menghindari izin, Kak minta maaf. Terus apa ya? All these gestures yang terlalu munduk-munduk gitu loh. Yeah, I think it's so limiting yourself. But again, memang itu necessary in several contexts. Kak Uyun lucu banget. Alhamdulillah ya. Karena kalau tidak kemayu, ora payu ya kan zaman sekarang.
Anyway, aku mau berbagi cerita dulu dong, teman-teman. Ada yang sudah pernah, satu ya, mungkin MC dalam bahasa Inggris. Boleh diceritakan acaranya apa, kendalanya apa, atau bahkan yang nggak MC ya, mungkin berbicara in public, in front of a large audience gitu ya, tapi menggunakan bahasa Inggris. Challenges-nya apa? Boleh kita berbagi dulu. Anyone would like to share? Silakan. Miss Nani, aku lihat raising hand dengan manual, tapi aku melihatnya. Go ahead, please. Oke, Kak Wiyun, terima kasih. Oh, begini lagi. Udah kebiasaan, Kak. Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit cerita aja. Jadi pengalaman MC bahasa Inggris itu aku pernah dapatkan di sekolah aku Kak. Kebetulan sekolah aku tuh TK, tapi TK-nya itu National Plus. Jadi kami tuh berbicara bahasa Inggris dengan anak-anak. So, otomatis ketika anak-anak graduation itu harus menggunakan teks yang bahasa Inggris, entah itu audiens yang mengerti bahasa Inggris ataupun tidak. Nah, kendalanya ketika membuat teks bahasa Inggris ini juga sedikit nyontek-nyontek dari sinergi bicara yang sudah berbagi ilmu, berbagi sharing teks bahasa Inggris itu contohnya seperti ini. Kendalanya ini sih Kak, kalau mau menyambut tamu, menyambut apa ini namanya ketua yayasan, kepala sekolah, nah itu ngomongnya gimana gitu kan. Pernah bikin teks itu uh, His Excellency kalau nggak salah. Nah itu dikoreksi sama salah satu wali murid kami yang kebetulan juga seorang MC kondang di Surabaya. Miss, ini untuk Perdana Menteri Miss gitu. Jadi bukan pakai yang ini, tapi pakainya yang ini. Nah untuk kendalanya cuma di itu aja sih Kak. Masih agak bingung untuk penempatan jabatan-jabatan para tamunya itu khususnya ketua yayasan, kepala sekolah. Nah, kita manggilnya mereka itu dengan apa kalau dalam bahasa Inggris gitu aja sih, Kak. Betul, betul. Memang kalau merujuk ke teks tadi, excellencies itu levelnya adalah untuk menteri, perdana menteri, presiden, dan vice president. Jadi kalau secara umum, we can just say to the honorable, bla bla bla. Cukup. Dan bahkan ya, aku kalau di bahasa di kultur kita, memang kalau untuk local guest itu rasanya semua harus disebutkan ya, yang penting-penting. Tapi in larger events, kalau memang menghadiri conferences, itu selevel menteri, direktur saja cukup. Atau guest yang dari misalnya ya, mengundang kedutaan mana. Jadi level-level itu aja yang perlu disapa, tidak perlu semuanya. Hanya kalau di kita ya, misal kalau graduation kebayang ya, ada kepala dinas pendidikan, ada headmaster, principal ya, school principal, ketua yayasan. Oh, banyak sekali. Semuanya itu setara. To the honorable siapa? Tidak perlu excellency. Oke, thank you Miss Nani. Tadi Miss Nani udah share ya kayaknya skripnya. Ya, we're gonna look at that later. Oke, ada lagi yang mau berbagi? Tadi challenge-nya menentukan kata yang tepat untuk menyambut para hadirin. Ada lagi kah? Belum? Kalau belum, kita... Eh, ada lagi Mbak Andini? Maybe, I think you wanna say something? Belum? Oke. Oke. Before we continue, satu hal yang sering aku sampaikan adalah bahwa kalau kita mau menjadi MC dalam bahasa Indonesia, of course, one thing yang kita harus pastikan adalah kita bisa berbahasa Indonesia di level profesional, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia formal, informal, tahu degree-nya gitu ya. Level of formality-nya kita tahu. That's how we become a good MC, a good public speaker dalam bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris sebetulnya pun sama.
Kalau mau jago, aduh, bedanya antara honorable dan excellency itu memang perlu knowledge yang cukup gitu ya. Entah itu formal knowledge dari perkuliahan atau sering baca buku, memang sense itu diperlukan. The thing is, kita nggak punya banyak waktu untuk belajar segitu dalamnya. Ya kan, kayak the job is simply calling. And then you have to be ready in a week, you have to be ready in 2 weeks. Harus langsung siap aja gitu. Makanya sebetulnya satu yang yang tidak perlu teman-teman khawatirkan adalah kita tuh menghadapi audiensnya mostly locals. Jadi kalaupun misalkan bilingual, tentu proportion bahasa Indonesia lebih banyak dong. Dan we have that opportunity untuk switch antara bahasa Indonesia, antara bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan cepat kalau memang dirasa nggak mampu. So, please, 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 hilangkan dulu keraguannya. Terima dulu opportunity-nya. Ya, karena ekspektasi untuk bisa bahasa Inggris di level perfect, di level advance, misal sepertiku, ini butuh knowledge, satu formal knowledge butuh experience gitu. Jadi if the job is calling, simply prepare your script dan put it in your mindset bahwa okay, I'm facing local audiences. And with local audiences, I can simply switch when I'm very hesitant about what I'm saying. Gitu. Ini kalau kebanyakan bahasa Inggris, ntar bilang aja ya, I'm not being so jaksel, tapi memang sometimes I think in English and I speak in gitu. Ya, so please ingatkan aku jikalau terlalu ke Inggris and too fast gitu. Oke, let's get to it ya, teman-teman. I know kalau dari pengalaman nge-MC, I believe you are so much more experienced. Aku sudah lama tidak meng-MC secara profesional dan paid. Aku hanya pro bono di kantor aja. I'm trying to get there again, tapi memang lebih banyak ngulik di professional experiencesku gitu ya selama beberapa tahun ke belakang. Alhamdulillah, aku mendapatkan kesempatan untuk dapat beasiswa LPDP di tahun 2015, seperti Kak Fani yang tadi sampaikan. Lalu aku switch beberapa karir, mulai dari jadi dosen, lalu ke swasta, lalu sekarang coba entrepreneur, karena growing my learning hub, Miss in English. Jadi ada beberapa lompatan karir yang aku lakukan. I don't know where I'm going, tapi aku kayak percaya aja bahwa if I'm happy doing this, I know opportunity akan datang. Gitu. So let's start dengan membedah dulu mindset yang teman-teman miliki dalam mempelajari dulu ya, mempelajari bahasa Inggris. Oh, lupa, ini belum share sound. I need to share the sound. Oke, dan let's see. Kalau aku bertanya gitu ya, so you want to improve your fluency to speak English? Maybe many of you akan bilang yes. Tapi kebanyakan dari kita targetnya langsung Adele. Lihat Adele gitu ya, lagi interview kayak, I wanna be like her, which is not bad. Sama sekali nggak salah, sama sekali nggak berdosa. Ya, the thing is that realistic or not? Semakin kita punya target yang tidak realistik, kita ini bukan speakers of English as a second language. Bahasa Indonesia kita pakai sehari-hari. Terus bahasa lain yang kita pakai sehari-hari adalah bahasa daerah, bahasa ibu. Bahasa Inggris tidak muncul di sini sehari-hari, say. Bahasa Inggris hanya berperan sebagai foreign language di Indonesia. Terus tiba-tiba ngelihat Adele, haha, I wanna be like her. Sulit ya, sulit, cukup sulit dalam hidup ini jika targetnya Adele. The thing is, kita harus memilih target yang realistis. Let's see ya. Video pertama.
Apa yang aku pengen teman-teman lihat di video ini? Video ini tuh membahas satu series yang cukup terkenal di Netflix. The title is Downtown AB. Ini kayak udah lumayan lama deh series ini. Nah, ceritanya di interviewnya, para undangan yang hadir di itu talk show membahas aksen British dan American yang aku aja nggak ngerti bedanya gitu. Coba ya kita lihat. Mereka geger netizen nggak ngerti. Sama kayak Ahmad Dhani upload video, bilang Bunda Maya gibah, netizen nggak ngerti, tapi gitu. Coba ya, title video ini adalah Downtown Abbey dengan American accent is bizarre. Aneh banget. Aku tidak merasakan anehnya gitu. I Coba. think one of the things that I suspect makes the show so alluring and seem in some ways like a fairy tale to us in the United States is just how plummy all your accents are. Well, I think Nah, ini American ceritanya, pembawa acaranya bilang bahwa aksen kamu unik ya. Lalu para cast, para pemain film ini yang mana adalah orang Inggris disuruh baca skripnya menggunakan American accent. Take us of Downton, but Dad, some things have to change. True. True, but we mustn't destroy what we're trying to protect. Wavell would wreck this lovely place forever with his ugly, cheap houses. But you can't block all development. Oh, no. No, Audiens tertawa. Kita bingung sebagai orang Indonesia nontonnya. Hah? Dia bilang, aneh. Aku tidak melihatnya aneh. Aku hanya melihat mereka ngomong biasa gitu. Jadi, Betul. ya kan? Kayak, oh, aneh, apa yang aneh nggak ngerti. Coba aku lihat lagi deh, misal gitu. I won't. I intend to expand, but without spoiling. I'm going to make a plan and find a solid builder who can fit into the village and not ruin it. Tawa lagi dia, tidak paham, tidak merasa ini aneh gitu. Jadi kalau targetnya adalah langsung seperti native speakers of English, clearly we don't have what they think. Mereka bahkan jokes-nya seperti ini aja kita udah angkat tangan gitu. So your target is not to speak like a native speakers of English. Your target is not being on stage like Taylor Swift menyapa audiens 2 juta, lalu high-nya aja udah Inggris banget. Nggak bisa. That is not realistic. I know tujuannya baik, tapi sebagai foreign speakers of English, lompatannya terlalu jauh. What we need to do is find at least orang Indonesia atau mungkin orang Asia yang memang juga English digunakan sebagai foreign language dan bisa berbahasa Inggris dengan baik. Coba ya, kita lihat ini salah satu MC bahasa Inggris yang menurutku kontennya cukup banyak di YouTube. Beliau di Bali. MC Nirmala Trisna. I think her content it's so good dan banyak sekali konten-konten edukatif gitu ya. Nggak cuma portofolio dia saat MC, tapi juga beliau memberikan tips-tips gitu. Sebagai MC dalam bahasa Inggris tuh apa aja sih? Misalnya contoh skripnya dan lain sebagainya. Let's see bagaimana dia membawakan acara dalam bahasa Inggris yang menurutku baik. And with that, we put an end to our celebration this evening. We hope you have a memorable experience with us here at Pendopo Lobby. Yours truly, Nirmala Trisna, on behalf of the Apurva Kempinski Bali, thank you very much. Thank you for your never-ending support. Together, we are powerful for Indonesia. And see you soon here for more celebrations
celebrating Indonesia. Thank you, terima kasih, selamat malam. That's it. That's it. Powerful, stage presence baik. Aku yakin tadi tuh ada ya, sepatah yang beliau agak kurang yakin mungkin, atau sambil mikir gitu ya. Tapi she nails it. Dia bisa menutupi itu. Let's see lagi ya, satu contoh dari MC Trisna. That concludes our award presentation tonight. So that's all for now. It's not going to end here now. The night is still young, right? You still have, the bar is still open. You still are excited to drink more. The night is still young. Enjoy the evening. Thank you very much. And we do hope you enjoy the rest of your evening. Stay safe, right? Stay safe. And congratulations again. Thank you. You want to say something? I'm gonna stop there. Ini menurutku sangat tidak scripted. Beliau ada repetition di sana-sini, beliau ada unnecessary pauses, beliau tadi beberapa kali mengulang the night is still young. Ketika beliau mau bilang the bar is still open, barnya masih buka loh. Beliau juga nggak 100% langsung mengarah ke kata itu. Jadi hesitation seperti ini, look at her. With that hesitation pun, she is still nailing the event. She is still performing with a very great presence. Jadi, the target clearly is not to be A. Our target is to be somehow, somewhat seperti B. And then if we can, misalnya sudah okay, I'm on B now. Saya sudah seperti MC ini, meaning that up the level. But dari awal setting the target to be A, that's somehow difficult. And it's gonna burden yourself. Justru bikin kayak, kok nggak maju-maju ya? Kok aku nggak segera seperti ini ya? Gitu. So, no. Choose realistic target untuk mengimprove English secara keseluruhan. Gitu ya. Let's see. Ada satu hal lagi yang mau aku sampaikan. Ini aku tidak full screen ya, karena aku kadang sambil tulis-tulis. Oke. Ini aku masuk ke sedikit teori. Tapi teori yang menarik banget, teman-teman. Ini sangat sering dibahas di perkuliahan gitu ya, terkait dengan penggunaan bahasa, terkait dengan linguistik seperti itu. Sekarang, kita tidak lagi mengenal American English and British English. We don't have that anymore. Kita punya Singlish. Kita punya Hindi English. We have so many versions of English yang disebut dengan word Englishes. Apa itu word Englishes? Dulu setiap negara ya punya cara sendiri untuk berkomunikasi, berbahasa di their respective countries. Tapi karena keperluan berdagang, keperluan untuk menuntut ilmu, keperluan untuk saling berinteraksi antar negara, maka English menjadi the international language yang paling banyak digunakan all over the world. Sehingga localized varieties of English semakin banyak. Kalau kita ke Singapura ya, we see lah bagaimana langsung we see lah langsung switch aksennya. Bagaimana memang bahasa Inggris di tiap negara itu punya karakternya masing-masing gitu. That's why American and British English are so outdated. Buang. Ya, kita masih mengenal mungkin di beberapa film ya. Let's say kalau nonton Harry Potter kepikirannya pasti langsung this is British English. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi being confident with your own version of English, tidak canggung dengan aksen dan dialek lokal kita is what important. Aku punya banyak teman Chinese yang, no, Chinese tuh masih oke lah English speakingnya. Japanese, dan nanti aku ada videonya. Japanese itu adalah salah satu
dialek yang ketika switch ke bahasa Inggris paling susah. Susahnya bukan karena apa ya, tapi karena mereka tuh kayak misal bus. Bus itu S endingnya itu mereka baca su. Basu. I need to take the basu. Jadi, kita tuh sebagai orang Indonesia nggak punya kesulitan itu loh. So we have that privilege actually. Makanya 3 hal yang seharusnya kita tanamkan sebagai foreign language speakers adalah yang penting pronunciation-nya jelas. Yang penting basic sentence structure kita jelas, jadi kita bisa dipahami dengan mudah. Dan yang terakhir, kita punya identity sebagai learner yang it's okay, I'm not a native speaker of English dan aku punya levelku sendiri dalam menggunakan bahasa Inggris. 3 ini ya, accent tidak masuk teman-teman. So, boleh orang di luar sana they speak American English, they speak British English, but we don't need that. Yang penting pronunciation benar dan clear. Gitu. Aku mau highlight satu hal di sini ya, learner identity. Kita tuh punya identitas sebagai learner, bagaimana kita accept, bagaimana kita menerima, melihat diri kita sebagai pembelajar. Yang sering terjadi, nih ya, aku punya banyak banget teman dan student yang mereka udah jadi leader, udah punya certain position di kantor, tapi ketika ngomong bahasa Inggris, mereka merasa I'm stupid. Aku tidak tajam, aku tidak kritis. Di kantor, aku jadi orang yang paling canggih kalau mimpin meeting. Kalau bahas strategi, aku adalah orang pertama yang akan bisa nangkep apa maunya orang dan mengawinkan banyak pikiran gitu ya. Tapi ketika aku ngomong pakai bahasa Inggris, kenapa aku jadi tidak pintar, aku jadi tidak tajam, aku jadi tidak kritis? Karena kita punya identity sebagai profesional dan kita punya identity sebagai learner, teman-temanku. Identity kita sebagai profesional, kita udah levelnya sini nih. Proficiency kita udah tinggi. Sementara identity kita sebagai learner, namanya juga pembelajar, nggak bisa langsung jago dong. That is why accept your identity, bahwa as a learner aku memang belajar dan nggak apa-apa kalau aku belum sekritis, secanggih, sejago kalau aku menjadi profesional. That is okay. Di bawah aku tuliskan adult, kita nih orang dewasa nih salah satu kelompok yang paling unik kalau belajar. Ya, kita merasa kita udah punya background knowledge, kita udah punya pengalaman. Jadi sebagai teacher, sebagai trainer, kadang mau masuk pun kayak harus hati-hati nih. Nggak boleh terlalu menggurui gitu ya. Karena adult learner udah punya knowledge-nya mereka sendiri. Makanya, kalau misalnya nanti teman-teman belajar, awal ngerasa nggak jago, terus merasa jago dan lebih confident, that's how it is. Memang seperti itu prosesnya. Identity kita itu nggak statis. Identity kita tuh dinamis. Semakin banyak belajar, semakin banyak praktis, semakin banyak ketemu orang, maka identity kita akan semakin terbentuk. Oh iya, aku tuh dengan bahasa Inggris semakin gini lah, semakin bonding. And that's what we are looking for. Kita mencari kita yang kawin banget dengan confidence, dengan antusiasme ketika belajar bahasa Inggris. Jadi 3 hal ini yang menurutku penting banget untuk dipahami sebelum teman-teman terjun pengen nge-MC bahasa Inggris atau bilingual. There are 3 things that I want you to remember. Nah, ini aku kasih tahu ya, aksen kita sebagai orang Indonesia relatif lebih mudah dibentuk karena ini ada Japanese ya. Beliau sedang ngomong pakai bahasa Inggris, kita perhatikan. コンピューターのパーツって売ってますか？コンピューターのパーツ。Ceritanya dia lagi nyari computer parts di sebuah toko. コンピューターのパーツって売ってますか？コンピューターのパーツ。はい。 Dia bilang harusnya kan computer parts ya. I'm looking for computer parts.
Tapi cara dia bilang computer parts itu totally different. ますかコンピューターのパーツ Computer parts kayak, you know, it's just not how it is pronounced aja. Lalu dia bilang di akhir, not actually speaking Japanese. I'm speaking English, but in a Japanese accent. See, instead of saying computer parts, you say computer parts. They go, huh? Computer parts. And then they understand you. gitu. Susahnya banyak banyak aksen lokal lain dibandingkan dengan kita itu real. Jadi aksen kita itu cukup lebih mudah dibentuk dibandingkan banyak aksen dari negara-negara lain. Oke, I'm gonna stop here dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibagikan nggak dengan sedikit yang sudah aku sampaikan tadi? Anything? Yang mengganjal di hati, pikiran, dan perbuatan? Nggak dong, nggak perbuatan dong. Warga French juga ampun, asli, asli. Mereka bahkan kalau bilang this ya, itu is. Dan S-nya itu cenderung tebel-tebel gitu loh. Which is aku sulit mengerti kamu gitu. Kenapa kamu seperti mantanku yang itu? Anyway. Okay. Anything that you would like to share? Not yet. Alrighty. If not, kita practice dong tentu. Oke, terkait dengan pronunciation, pertanyaanku, bagaimana teman-teman selama ini ngecek pronunciation? Apakah mencari wangsit? Miss Nani? Lihat dari kamus Oxford, Kak. Wow, Masya Pronunciation-nya. Allah. Fonetiknya. Betul, canggih, canggih. Bagus. That's the right strategy. Ada lagi yang lain? Aku mau membagikan nih juga cara-cara yang mudah dan murah. Oh, aku mungkin ya. Jadi, eh, Fani. jadi kalau dulu itu belajar bahasa Inggris, apa suka suka pelajaran bahasa Inggris dulu pas waktu kecil itu karena suka dengerin lagu-lagu bahasa Inggris gitu. Dan aku pasti setiap habis dengerin lagu bahasa Inggris yang baru itu pasti aku langsung cari terjemahannya entah itu di Google atau langsung di Google Translate. Dulu itu eh, apa ya yang kotak itu ya Alphalin apa ya kalau nggak salah. Aku tuh Alfalin. nah ya aku Alfalin, punya itu. betul. Nah karena Betul, Bunda. nah karena makin ke sini udah jarang dipakai juga kuliahku tidak di bahasa Inggris gitu. Ada beberapa pronunciation yang udah lupa gitu. Kebetulan aku disandingin dengan suami yang eh, kuliahnya pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan pronunciation-nya itu salah, dia tuh bisa eh, ngoreksi aku tuh pakai ijaiyah. Kak, itu sa, sa, bukan apalah gitu ya. Sya, bukan gitu. Pakai coba sa gitu. Itu bener-bener kayak, wah aku sangat sangat bersyukur sekali punya suami Masya yang bisa Allah. ngajarin aku gitu lah. Masya Allah. Alfalin, kita bisa teman-teman. Tips barusan tidak sembarang. Only only selected people yang bisa meniru strategi dan caranya Kavani. Tapi betul-betul checking dictionary itu penting. Another thing yang sangat bisa digunakan adalah Google. Nah, coba teman-teman ketik satu kata aja dan tambahkan meaning di akhirnya. What I like about Google is that ini bisa di mobile maupun di desktop ya. Yang aku suka tuh ini teman-teman. Oke, dia bisa ngomong ya Develop. kan? Dia bisa ngomong, wow, bahasa yang tidak teknis ya. Tapi tapi dia bisa memberikan pronunciation yang baik. And then it also has this spectacular technology. Kita bisa slow it down. Nah, kita klik nih, develop. Dia langsung berubah menjadi mode nggak makan nasi 5 hari gitu. Develop. Itulah
salah satu tools yang bisa teman-teman gunakan untuk checking pronunciation. Lalu timbul pertanyaan, Mbak, kenapa sih di sini V-nya syllable yang kedua, suku kata yang kedua ditulis dalam bold? Kenapa ditebelin gitu? Apakah iseng? Tidak. Tapi karena setiap kata dalam bahasa Inggris itu punya stress. Jadi penekanan di setiap kata itu ada. Kalau misal penekanannya kita ubah, develop, aneh. Kita taruh depan, develop, aneh. Jadi memang word stress itu ada dan teman-teman bisa cek ini ketika menggunakan Google. Kita, kita lihat transkripsinya seperti apa, lihat yang ditulis dalam bold. Aku berikan satu kata lagi ya yang agak sulit. Spontaneous. Nah, spontaneous. Ini membentuk intonasi. Intonasinya udah di level kata pun dia ada. Kalau kita pindah, spontaneous. Kamu ngomong apa cantik? Nggak ngerti. Masyarakat bingung. Kita pindah depan, spontaneous. Juga aneh. That's why checking the pronunciation bisa juga loh sambil checking word stress. Lihat kalau di Google boldnya di mana. Spontaneous. Gitu. Loh, Kak, tapi kan kalau kita ngomong cepet nggak kedengeran. Memang, kadang kalau kita udah, let's say, we are reading 10 sentences ya, dengan pace yang cepat. Kita nggak tahu exactly word stress-nya di mana. Tapi kalau kepleset, misal di kata-kata kunci ya, seperti tadi, ladies and gentlemen, we have developed 10 application. Tetap kerasa loh, we have developed 10 applications. Gitu. So, it is not something you need to remember. Tidak perlu diingat. Tapi get yourself familiar to this. Kak, apakah familiarnya, trying to get familiarnya harus dengan Google? Enggak juga. Dengerin aja sering-sering podcast lah, lagu lah, atau mungkin show lah, series lah. Karena disitulah kita bisa dengan cepat menangkap apa yang cara orang berbicara dalam bahasa Inggris, tapi dengan rasanya tuh kayak nggak belajar aja. That's the first thing, pronunciation ya. Jadi aksen by, pronunciation yes. Kayak ani-anino simpanan yes ya. Ini accent by, pronunciation yes. Gitu. Aku lebih cocok jadi pelawak ya. Semakin kesini, semakin galau dengan karir sendiri anyway. Oke, sekarang kita mau praktis tapi ini santai dulu ya. Kita stretching dulu. Let's try to learn the pronunciation. Kita udah ada nih di sini beberapa expressions, tapi aku highlight kata-kata tertentu yang sering dipakai dan cukup sulit pronunciation-nya. Mari, aku akan coba untuk menunjuk. Atau yang mau dulu deh, this one ya. Kita mulai dari kata yang pertama. How do you pronounce this word? Bagaimana pronunciation-nya? Ada yang mau coba, teman-teman? Jangan malu. Karena aku aja nggak malu dari tadi. Anyone? Kak Andini mau coba? Kan ini enggak sob. Apakah aku kasih opsi ya? Apakah ini annual atau annual? Nih, Kak Andini udah open mic, coba. Oh iya iya iya. Enggak sob. Oh coba opsinya apa tadi Kak Uyun? Yang pertama the first one. The first one is annual, the second is annual. Annual, the second one I think.
Ada betul sekali. Oh my God. Oke, that's true. Annual, betul. Jadi second apa? Suku kata yang keduanya jadi ya. Yeah. Annual. Ya, thank you. What about Anytime. this? Kan ini mau lanjut? Boleh. Uh-huh. We are thrilled. Thrilled, betul. Yes. Yes. Thank you. Jadi ini mungkin yang aduh bahasa Indonesia nggak ada nih kayak gini Kak, betul. Ya. And it can be different dengan misal pronunciation-nya the, let's say. The money is gone gitu. The and the. Coba rasakan. Bagaimana air-nya, bagaimana udara keluar dari mulut tuh beda. The. Nah, ini senam yang cocok nih buat teman-teman. Kalau sebelum MC, coba ucapkan kata-kata yang sulit seperti ini untuk mengasah kembali pronunciation. Ayo, aku mau selanjutnya dua kata ini sekaligus diborong oleh pemiliknya siapa? Mangga sok. Ayo boleh. Kak Mutia, Kak Karunia juga boleh. Mbak Siska juga boleh loh. Mbak Siska Jangan ya, malu-malu. Kok mau malu sih? Oke, aku kasih 3 deh. Biar sekaligus boronglah 3 ini, ambil. How Nggak do you mungkin Mbak pronounce Siska it? malu ini, Miss. Sebenarnya, Miss. Oke, masih kasak banget, silakan. Karena dipaksa Mbak Fani, jadi nggak malu. Sinyalku ada nggak sih suaranya? Ada, aman. Sip. Tadi gratitude, gratitude. Sponsors, esteem. Nice. Very nice. Gratitude, betul. Jadi second T-nya itu jadi agak ya. Agak kita coba lihat ya. Nice. Sponsors, esteemed. Aku kembali ke sini ya, ke Google yang kucintai. How to pronounce gratitude. Thank you loh Mbak Siska. Gratitude. Nah, dia jadi sobat-sobat. T-nya yang kedua. Gratitude. Nah, mantul kan dengan adanya Google nggak makan nasi ini ya. Dia sangat membantu nih untuk memperjelas gitu. Jadi kata mana sih yang perlu berubah pronunciation-nya atau kita salahnya di mana exactly. Nice, thank you. Sekarang kita coba sentence level nih. Barusan udah ya, this one is annual, this one is thrilled, this one is gratitude, sponsors, and esteemed. Mari kita sekarang praktisnya at sentence level. Ada 4 sentences, semuanya ini konteksnya lagi company gathering. Teman-teman boleh nih membawakan vibe-nya sekalian kayak lagi MC gathering. I think ini not necessarily very formal ya. Ini slightly semi-formal, oke lah. Anyone would like to do it? Miss, aku mau, aku mau sentence yang pertama aja boleh. 4-4-nya boleh. Nah, Miss Nani udah komat kamit. Udah bener. Miss Nani udah komat kamit. Silakan. Mari kita coba, Miss Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to the annual gathering of Indonesia Global Impact Network. We are thrilled to have you all here with us today. We would like to express our gratitude to our sponsor, Pepsodent. I would like to introduce our esteemed partner, blah, 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 blah. Yeah, Itu dulu that's Kak? it. Atau Yeah, that's it.
Nice. Tiba-tiba Pepsodent ya. Wow, aku sih mau ya. Sponsornya langsung gedong, say. Oke. Thank you, Miss Nani. My suggestion would be not to be very fast. Not to be very fast. Fluency tidak ada kaitannya dengan speed. Fluency is all about satu, clarity. Ya, pronunciation itu tentang clarity. Susunan kata itu tentang clarity juga. So, you don't have to be fast just to sound fluent. Dua, jangan takut monyong-monyong dan terlihat facial expression-nya jelek. The more you shape your face untuk membentuk sound yang tepat, pun akan menunjang kejelasan dalam mengucapkan kata tersebut. Let's say ya, kalau aku tidak 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 apa ya, tidak kalau aku pengen cantik gitu ya, mungkin aku akan bilang welcome to the annual gathering of Indonesia Global Impact Network. Demure gitu ya. But if I want to be clear, akan beda pula di penekanan-penekanan yang perlu. Welcome to the annual gathering of Indonesia Global Impact Network. We are thrilled to have you all here with us today. We would like to express our gratitude to our sponsors. And I would like to introduce our esteemed partners. Partners, itu hembusannya ya. Partners. RT-nya jadi hilang kan sebetulnya partners. Kalau kita tidak clear, nggak dibiasakan gitu ya untuk being clear dan being accurate dengan pronunciation, nggak akan kebentuk. Asli, asli. So no worries about you looking not as beautiful as you want to, tapi clarity matters. Gitu. Thank you, Miss Nani. Slow down a little bit. Ya, sekarang wedding ceritanya. Aku nggak jago MC-MC wedding seperti ini. Ada yang lebih jago pasti teman-temanku semuanya di sini. Anyone? Ini gampang-gampang. Exciting, filled with festivities, and then introduce. Ada yang mau practice? Practice? Anyone? Silakan teman-teman. Kak Mutia Jadi, mau coba? kamu dia mana? Oh ya, kamu Tia. Heeh. Mari kita. Karena Kamu mulai tadi Tia. udah kayak mencoba komat kamit. Aku, Nah, itu pertanda. heeh. Pertanda. Pertanda. Boleh kita belajar bareng kok di sini. Nggak semuanya. Mm-mm. Bener. Mm-mm. Kalau nunggu nunggu dapat kamus berjalan kayak suami Kavani, sulit ya. Mungkin one in a thousand. Mangga, kamu Tia. Let's see. Oke, Silakan Kak coba Mutia. ya. Eh, Silakan. Kak Uyun boleh contohin yang ini gak, yang grateful tuh Enggak. gimana penyebutan pronunciation-nya? Yang mana? Yang grateful atau Oh, ini ya. Wait. Oh, ini. Great. Betul. Great. great, Filled great. Ya. filled with great. Heeh. Betul. Oke. Nah, ini kita suka suka ini ya. Aduh, Miss, aku rasanya sulit dengan kata ini. Gitu. Aku pun masih aku suka ganti-ganti kok, Mbak, karena kadang semakin kayak mungkin ada beberapa kata yang saling numpuk ya, jadi nggak enak gitu. Makanya kalau terlalu sulit, aku ganti aja katanya. Kira-kira kita ganti apa ya? Makanannya enak gitu. I think delicious would be fine. Delicious. Filled with delicious food, drinks. Lebih ringan kan? Iya. Ya, Iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ganti aja. Yuk, Oke, silakan. coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
We have an exciting evening ahead of us, filled with delicious food, drinks, and music. But first, let me go over a few housekeeping rules. Now, let's move on to the festivities. Our first order of business is to introduce the bride's and groom's family. Nice. Nice. Cakep. Kalau tadi great, aku rasa Great. iya, tadi itu mungkin gini ya, filled filled itu udah deh, with juga teh, great juga teh. Jadi pronunciation yang sama numpuk-numpuk bikin belibet. Itu teman-teman ganti aja. Ganti dengan kata lain. Karena aku pun merasa kadang yang kayak gini ini bikin aku jadi mikirin, aduh kata itu nanti gimana ya ngomongnya gitu. So instead of focusing on things yang udah kayaknya bakal difficult, just change. Good, Makasih Kak nice. Uyun. Sama-sama. Ini betul ya, music. Karena ini biasanya masih suka salah. Orang-orang bilangnya musik. Ya, pokoknya mu ya. Jadinya ya. Music. Sudah betul. Thank you. Oke. Mungkin aku bertanya kepada semuanya ya, anyone yang bisa menjawab. Order of business. What is that? Itu jarang. Di skrip yang mungkin teman-teman lihat beredar ya. Our first order of business is to introduce the brides and groom's family. What is order of business? Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Urutan kegiatan, agenda. Betul, betul, betul. Thank you, Kak Siska. Jadi agenda boleh. Our first agenda is to introduce gitu. The first thing that I would like to do is introducing the brides and groom's family. Order of business ini banyak di formal events. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk menggunakan kata ini. Order of business. Oke, aku mau praktis lagi dengan skrip yang lebih panjang nih. Yang lebih mantul ada di next page. Nah, ini formal event dan bilingual, tapi biasanya untuk bilingual MC opening tetap pengennya bahasa Inggris. Full dulu. Nanti baru ketika sudah misal mempersilakan opening remarks dari tamu dari tamu Indonesia pakai bahasa Indonesia fine. Cuma opening tuh pengennya kayak kelihatan wow gong dulu memberikan impression, makanya banyak yang request full bahasa Inggris. Nah, teman-teman, kata ini sering sekali mispronounce karena ada college adalah university, dan this one adalah rekan kerja. Rekan kerja yang tulisannya, katanya, penulisannya hampir sama dengan college. This one is, let's see. Colleagues. Colleagues. Rekan kerja. Colleagues. 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 Jadi, with peers and colleagues across the industry. Miss, kok tiba-tiba di sini ada buah-buahan? Kenapa? Apa yang kau lakukan di event ini? Gitu. To be a fruitful day. Kita lihat ya, artinya fruitful. What is fruitful? Dan ini sangat bisa digunakan untuk banyak konteks. I like fruitful. Fruitful maknanya adalah, nih ada banyak adjektif ya, tapi maknanya bukan producing fruit, apa ya? Producing good results. Jadi, we're gonna have a fruitful discussion today. Atau kalau closing, thank you for this fruitful discussion. I believe we all learn a lot
from this event. Jadi fruitful means good results gitu. Lalu apa lagi ya? Ini nih ada present and present. Ini lebih ke yang mana pronunciation-nya. Also, aku berharap undangan-undangan di sini bisa mengikuti acara ini dengan tenang dan mindful. Nggak ke distract sana sini gitu. Is this present or present? Ada yang bisa menjawab? We hope Present. present. Okay. It should be actually yang betul adalah present. Present itu mempresentasikan. Jadi misalnya, Bapak Ibu, I would like to present the sponsors that have supported this event. Siapa aja? Itu present. This one is present. Stay present, especially during the opening ceremony. Gitu. Oh yes, a noun itu. Kira Nah, verb itu itu. betul. Nggak apa-apa, Miss Nani. Ini memang kayak ini ya, kayak tulisannya dessert sama dessert, gurun. Itu kan kita suka keliru ya. That's okay. Kan kayak gitu, Oke, Kak. jadi Homograf ya? I'm not Yang sure. tulisannya sama tapi pronounsnya berbeda itu loh. Nah, itu aku juga Tulisannya lupa, Miss Nani. Itu aku juga lupa. beda. Homograf betul. Homograf kayaknya. Ya betul. Betul. Oke. Opening ini konteksnya adalah untuk formal event. Tadi kata-kata yang sulit sudah kita highlight. Mangga silakan teman-teman yang berkenan untuk mencoba practice reading this script. Siapa? Boleh, silakan. Ini tuh, this is Bradley ya. Bradley Horn as the director of blah blah blah. Ini doctor ya, doctor, professor. Betul. Kalau di beberapa event ada yang tetap ingin disapa Bapak, ada beberapa yang memang request langsung aja dengan gelarnya Mbak, biasa gitu. And I don't know, di beberapa acaraku dengan embassy ya, utamanya Mbak Uyun tanpa Bapak ya, langsung aja gelar akademiknya. Mungkin karena semua gelarnya rata gitu. Kalau kita kan belum ada ya gelar depannya seperti dokter and professor, belum kita. Jadi Bapak, Mbak, Ibu gitu. Oke, who wants to try? Silakan. Silakan teman-teman. Tidak ada salah benar dan untung rugi. Mbak Siska, please be my guest today. You want to start now or you want to take a breath dulu? We are all learner ya. Iya kan, learner dong semua. Oke, sampai mana nih? Sampai bawah dong. Oh gitu? Wah, Kan tadi aku oke. udah bulat-bulat sampai bawah. All right, Oke. I'm listening. Should I start now? Go ahead, anytime you're ready. Okay. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to extend my warm welcome to Dr. Waryono Abdul Ghaffur as the director of the X, Dr. Bradley Horn as the director of the X, and also Professor Anik Setiawati as the head of the X.
I am Siska Setiawati. I feel very honored to be your host today. It is such a great opportunity for all of us to network with peers and colleagues around the industry. Ladies and gentlemen, believe me, today is going to be a fruitful day. However, before we start, please allow me to read several ground rules. First, you need to put your mobile phones and all other gadgets into silent mode. Also, we kindly hope that you can stay present, especially during the opening ceremony. Thank you. Thank you. Malu-malu. Tidak dong. Ini pegel ya. Pegal, Mbak. Terasa seperti senam. But that Pegal, was Mbak. great. That was great. Thank you. Menurutku tidak ada particular pronunciation yang perlu aku betulkan. Tadi across diganti around tidak masalah. Nothing is wrong. Nggak Maaf ya, apa-apa. susah banget itu. Across the industry, iya. Lebih enak around. Jadi yang susah-susah kayak gitu ganti aja teman-teman. Yang penting memudahkan kita untuk bisa tetap clear gitu. This is tadi present, which should be present. Present. Nggak apa-apa. Tapi overall, it's great. It's totally great. Kadang kita tuh agak ini ya, agak bingung ketika ada nama-nama dalam bahasa Indonesia keselip di antara skrip bahasa Inggris kita kayak Dr. Waryono Abdul Gofur. Nah, ini kadang kita R-nya tiba-tiba jadi Inggris. Dr. Waryono Abdul Gofur, which is nggak apa-apa. Which is nggak apa-apa. Tapi if you can be a little more careful on that, berarti pelan aja. I would like to extend my warm welcome to Dr. Waryono Abdul Gofur as the director of the act. Dr. Bradley Horn, belibet, rawan belibet di sini. So practicing is so important. Practicing, being careful, taking your pace slow, not rushing, that will be very helpful untuk memberikan opening yang cetar dari awal ya. Alright, Satu lagi problemnya Kak Uyun. Apa tuh? Jakarta. Oh iya. I'm totally hate myself when I present about. We can just Jakarta ya. Iya sebetulnya. Tapi aku kok jadi gitu juga. To be honest, aku juga jadi gitu. Capek sama diri sendiri. Jangan dong. Guys, thank you. Mungkin capek sama Jakartanya, bukan capek sama diri sendiri. Jakarta, ngapain? Charlie put gue Jakarta. Seperti anak New York ya yang baru pulang, say. Kayak udah nggak balik 8 tahun gitu. Capek. Tapi aku kadang juga gitu ya, pengucapan Jakarta itu kok lebih enak ke Inggris daripada Jakarta. But maybe that's a part also of our ini ya social language, social lingo nyebutnya. Kayak ya itu bahasa-bahasa keseharian, bahasa-bahasa pergaulannya kayak gitu makanya kebawa anyway. Oke. Teman-teman, aku tuh di sini udah compile beberapa ya. Ini phrases dan expressions yang bisa digunakan untuk opening. Kalau untuk inviting speaker atau guest untuk memberikan speech ya atau remarks, mangga sok bisa pakai ini. Dan di sini kalau misalnya menutup presentasi dengan apresiasi, silahkan ada beberapa kata ini, pilihan kata yang bisa dipakai. Jadi nanti Kak Fani akan memberikan copy of this file for you supaya bisa jadi cheat sheet ya, contekan-contekan. Sekarang aku mau bikin closing bareng, teman-teman. Ayo kita bikin closing bareng. Teman-teman gimana selama ini closing acara dengan bahasa Inggris tuh gimana? Aku sambil mau buka skripnya Miss Nani tadi. Let's see.
Ada yang udah pernah bikin closing belum? Kalau udah ajak sambil kita diskusikan bersama. Aku stop share dulu. Aku ke draftnya Miss Nani ya, izin. Oke, this is enable editing. Oke, oke. Oke, mungkin ini aku sekilas ya, Miss Nani ya. Teman-teman kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kita suka bingung gimana sih kata yang tepat gitu ya. Aku ada satu kata dan gini, I think Indonesia Raya itu momen yang jangan disampaikan dengan kalimat yang terlalu bertele-tele. Karena we want it to be sakral ya, we want it to be sacred gitu. Untuk meminta audiens menyanyikan lagu Indonesia yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambil berdiri, cukup ladies and gentlemen, Bapak Ibu, our honorable guest, boleh pilih yang mana ya? Silakan. Please rise for the national anthem Indonesia Raya. Udah cukup. Please rise for the national anthem Indonesia Raya. Ini perlu tektokan dengan semua pengisi acara ya, karena kadang audiens yang tidak sering menggunakan bahasa Inggris akan bingung maksudnya apa. Jadi dikode aja, langsung ada dirijen masuk. Terus misalnya mempersilakan berdiri. Karena dengan kata ini, aku yakin banyak orang nggak ngeh. Tapi kalau mau pakai satu kalimat yang nampol, dan ini sudah banyak digunakan di formal event level kenegaraan, this satu kalimat ini aja cukup. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem Indonesia Raya. Dan tada gitu. Oke, kalau salam gimana? Salam depends ya. Aku banyak menghadiri acara UNESCO UNICEF, MC-nya juga masih menyampaikan semua ini. No problem, this is style, gitu ya. Ini udah nice banget openingnya. We extend our warmest greeting to bla 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 bla. Without further ado, ini juga nice banget teman-teman. Tanpa kita berbabi bu, tanpa panjang lebar gitu ya. Without further ado, to get blessings from God. Nah, personally, aku, Miss Nani, akan mempersingkat ini. Without further ado, to wish that today's event will run smoothly, I would like to call upon Mrs. Chitra to lead the prayer. Taruh di sini ya, untuk memimpin doanya. Jadi, to be honest, dalam bahasa Inggris tuh kita lebih suka sesuatu yang simple-simple. Dan mungkin karena secara culture nggak terlalu seremonial ya, seperti kita Asians ya. Makanya, the more you can be concise, I think that's the better. Move on to the next agenda. Nah, teman-teman kalau di bahasa Indonesia, time is yours itu kan mungkin kayak waktu dan tempat dipersilakan gitu ya. Waktu dipersilakan gitu. Aku jujur agak avoid ini. Kenapa? Karena kita biasanya kan sekarang, I don't know ya, tapi secara kebahasaan di bahasa Indonesia pun kan gimana bisa waktunya disilakan gitu kan. That's why aku sudah memberikan nih teman-teman untuk menggantikan time is yours, untuk menggantikan, untuk mempersilakan seseorang memulai speech atau naik ke panggung. Aku akan pilih ini sih. Let's give a warm round of applause to welcome siapa. Atau as simple as langsung aja, I would like to invite to come up to the stage, Bapak Ibu siapa. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming siapa. Untuk menghindari time is yours itu.
Lebih cantik, lebih elegan, dan I think lebih terdengar natural. Bukan kayak bahasa Indonesia yang dipaksakan untuk ditranslate ke bahasa Inggris. Gitu. Oke. Ini tadi dari Miss Nani nih. Ada lagi nggak teman-teman yang mungkin punya concern tertentu ya, Miss caranya kayak gini gimana? Anyone? Biar aku bisa bantu langsung buatkan. Makasih Kak Uyun atas koreksinya. Sama-sama. Sama-sama, Miss. Wow. Skripnya lengkap banget asli. Lengkap banget. Ada yang masih bingung mungkin bagian tertentu? Ini belum banyak ya yang aku tuliskan. Atau kita coba bikin closing bareng nih. Bikin closing bareng. Teman-teman kalau bikin closing dalam bahasa Indonesia gimana? Coba kita bahasa Inggrisin bareng. Boleh open mic aja. Nanti aku catat bahasa Indonesianya, lalu kita bikin bahasa Inggrisnya yang cantik jelita. Boleh, silakan teman-teman. Kak Adelina, Kak Retno, Kak Fauzi, Kak Bahasa Den Indonesia. Nurisa, Kak Karunia, boleh, nggak apa-apa, nggak on cam, tapi boleh juga kalau misalkan mau ngasih, bisa pakai open mic aja. Berikan aku bahasa Indonesianya. Akan kita buat bahasa Inggrisnya Silakan Kak bersama-sama. Adelina. Mangga. Ini kita telah sampai di penghujung acara. Maybe Apakah itu kepencet? Iya ya. Beliau kedengaran nggak Kak? Iya, kedengeran, kedengeran kedengeran. Kak. Ya. Kini kita telah sampai di penghujung acara. Silakan lanjut dulu Kak Adelina, kita telah sampai di penghujung acara. And then Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk acara ini. and then ada lagi? Kemudian memohon maaf ya Kak. Mohon maaf sebagai pembawa acara apabila terdapat kekurangan. Dan ditutup. Dan salam penutup. Salam penutup. That's it. Oke. Terima kasih Kak Adelina. Terima kasih Kak Adelina. Nah, teman-teman, sebetulnya aku yakin ChatGPT jago. Bikin kayak gini aku rasa bisa. Bisa. Tapi kalau teman-teman mau untuk belajar translating this secara sederhana, mari ya kita coba. Jadi, kita telah sampai di penghujung acara. We have come to the end of this event. Nggak harus yang bahasa Inggris yang susah-susah banget. Ladies and gentlemen, we have come to the end of this event. Dengan pronunciation yang baik, kata ini nggak terdengar cheap loh. Kalimat ini nggak terdengar kayak, MC bisa bahasa Inggris nggak sih? Nggak, sama sekali. Kata-katanya sederhana, kalimatnya bukan kalimat kompleks, tapi pronunciation-nya clear. Ladies and gentlemen, we have come to the end of this event. I would like to say thank you. Atau misalnya kalau mewakili. Mewakili itu apa? On behalf of the organizing committee. I would like, committee kurang committee. I would like to send my greatest appreciation. Nah, kalau I would like to say thank you gimana? Nggak ada masalah. I would like to send my greatest appreciation. I would like to say thank you. Boleh. I would like to say thank you to everyone involved, terlibat in this event. For any inconvenience,
And for any inconvenience, Miss kekurangan apa gitu? Kekurangan weakness, jadi nggak enak gitu. Cari makna yang hampir sama. And for any inconvenience, I would like uh, uh, please apologize for any inconvenience. Udah. For any inconvenience. Miss, kalau menutup seperti apa? Aduh, maaf ya, dari tadi aku miss terus. Karena semua orang memanggilku Miss. Padahal teman-teman bisa memanggilku Kak atau Uyun aja. Please apologize for any inconvenience. Yang cakep, gimana sih menutup itu? I'm signing off. Wassalamualaikum dulu boleh. Wassalamualaikum, Bu RWB ya, aku singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Uyun Nishar signing off boleh. I'm Uyun Nishar atau I'm signing off boleh. I'm Uyun Nishar signing off. Boleh. I'm Uyun Nishar. See you around. Sampai jumpa lagi ya. I'm Uyun Nishar. See you next time atau see you around. Uyun Nishar. Thank you. Boleh juga gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yours truly, kayak menutup surat. Yours truly, Uyun Nishar. Cakep. Tidak ada kata-kata sulit, teman-teman. Mungkin apa? Kita mengganti kekurangan jadi inconvenience aja ya. Dan mungkin di akhir ini bahasa-bahasa yang catchy ya. Kece gitu. Tapi it's not difficult anyway. Jadi ketika menulis script, tidak perlu teman-teman fokusnya pengen pakai kata-kata yang kompleks, yang sulit supaya terlihat jago. No. Even with everyday English words, if you pronounce it well, if you present yourself in a confident manner, nggak ada masalah. Ya, jadi boleh pakai GPT, boleh. Kalaupun misalnya mau Kak Fauzi udah bener miss. Kalaupun misalnya mau translate simple seperti ini, there is no problem at all. Gitu. Ya, ada lagi nggak yang misalnya belum yakin miss kalau mau ngapain gitu? Kalau di sini tadi udah ada closing ya sedikit. Ini menutup presentasi dengan appreciation. Ini inviting speaker or guest. Anything else? Bagian-bagian tertentu saat nge-MC yang belum yakin bahasa Inggrisnya apa? Apa ya misalnya? Oh, Kak, boleh tunjukkan ini enggak kalau semisal kita itu mau ngundang tamu, tapi tamunya itu tidak dapat hadir, hanya menyampaikan melalui video gitu. Cara ngomongnya gimana ya? Seperti para Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lihat video dari Bapak ini, bla bla bla. Seperti itulah, Kak. Oke. Thank you. Thank you, Miss Nani. Aku buatkan yang singkat, padat, dan kurang lebih merangkum ya. This morning, misalnya ya acaranya pagi this morning, actually kan sebenarnya ya this morning, actually Bapak siapa? Jangan Bapak deh, emang Bapak terus yang jabat-jabat. Ibu X is expected to be together with us atau to attend this event. Misalnya kalau ini eventnya dalam tergantung ya, event boleh, conference boleh, but unfortunately she is unable. She's not able to come. We are lucky, ladies and gentlemen, we are lucky to have Ibu X to record his remarks and
we would like to present it to you. Let's watch together what Ibu X has to say about, let's say misalnya apa ya, let's watch together what Ibu X has to say in her remarks. Misal kalau mau memberikan opening ya, mau memberikan speech, berarti cukup aja bilang remarks. This morning, ladies and gentlemen, actually Ibu X is expected to attend this event, but unfortunately she's not able to come. However, we are lucky to have her record her remarks and we would like to present it to you. Ladies and gentlemen, let's watch together what Ibu X has to say in her remarks. Kayak menyampaikan dulu bahwa beliau sebenarnya expected buat hadir loh, tapi sayang aja gitu. She's not able to come misalnya due to an urgent matter gitu. Terus mau nampilkan video, present. Present itu udah kata yang amazing. Menunjukkan, menampilkan, mempresentasikan, semua pakai present bisa. Gitu. Ini, oh ya, judulnya adalah Presenting Recorded Speech from guest is not able to attend this event. Is not able to. Okay. Okay. Ada lagi kah? Maybe one more question. One more question. Kak Uyun boleh buat untuk graduation nggak kalau untuk closing? Kayak Oke, untuk close. kasih apa ya motivasi gitu kan mereka kayak untuk kelas 6 kan udah ke jenjang selanjutnya gitu. Kita mulai dari bahasa Indonesianya dulu ya. Gimana? Bahasa Indonesianya kurang lebih seperti apakah? Anak-anakku. Aduh, ini sesi nangis-nangis ya. Anak-anakku. My Enggak sih cuma student. buat dia penutupan terus kayak Oh, kasih oke. support sama motivasi untuk ke jenjang selanjutnya gitu. Oke, coba ya. Dear students, this graduation also concludes. Concludes itu menyimpulkan, menutup. Also concludes your study in SDX, gitu ya, atau MEX. Dear students, this graduation also concludes your study X for the past, misal, for the past 6 years. You may have, misalnya ya, nanti kamu di sana seperti apa anak-anakku? You may have, you're going to have, you're going to have more friends, and you're going to have more friends, learn with new teacher, learn with new teachers, and gain more profound knowledge. Kata profound ini artinya knowledge yang dalam gitu ya, more profound knowledge. As you attend the junior high school. As teachers, we would like to say fingers crossed, atau we would like to say sayonara, boleh. Sayonara. We wish you the best of luck, sayonara. Fingers crossed itu terlalu ini ya. Fingers crossed itu terlalu ini, informal. Good luck,
fingers crossed, terlalu nomor. We would like to say sayonara. We wish you all the best in your future endeavor. Nah, future endeavor ini bisa buat orang resign, orang pokoknya memulai journey yang baru. Artinya endeavor adalah usaha. Endeavor. Dear students, this graduation also concludes your study in SD for X for the past 6 years. You're going to have more friends, learn with new teachers, and gain more profound knowledge as you attend the junior high school. As teachers, we would like to say sayonara. We wish you all the best in your future endeavor. Dah, bong itu. Terus lagu sayonara, sayonara. Udah, terus habis itu student-nya ngasih bunga, terus teachernya ngeluarin tisu dari tas. Ya, udah agak siang pula ya. Udah mulai luntur-luntur, nangis. Nah, udah closing. Closing graduation. Begitu. Ini nggak susah loh teman-teman. Sebetulnya semuanya kata-kata yang simple aja. Mungkin aku hanya menambahkan kata conclude ya. Conclude sama profound knowledge. Sama endeavor. Sisanya something yang I believe your everyday English pun bisa lah untuk uh, nulis skrip ini. Jadi stop thinking ya, I think stop thinking bahwa skrip itu perlu high level English, tidak. Remember, even simple words tapi yang maknanya itu jelas, terstruktur, dan kalaupun misalnya teman-teman bikin sendiri, menulis sendiri, and then proofread ke GPT, I think GPT sudah cukup mampu deh untuk proofreading dengan kata-kata yang tepat dan susunan bahasa yang baik. So, try to do it. Bisa kok. Nulis skripnya bisa ya. Setelah ini pronunciation checknya juga bisa pakai Google. Practice-nya you can do it with a friend maybe, atau record, terus habis itu kita dengarkan ulang, kita betulkan lagi pronunciation-nya. There's just so many ways you can do your practice on this. Jadi don't think that being an MC in English itu perlu bahasa Inggris yang betul-betul gimana-gimana, tidak. I have seen so many MCs dengan bahasa Inggris yang sebetulnya basic, tapi clear aja. Clear aja. And if you are MCing a bilingual event, paling bahasa Inggris hanya berapa persen sih? So it's your time to start. Bisa lah. Ada lagi kah? Atau aku akan melempar kembali ke Mbak Fani? Adakah teman-teman yang masih mengganjal sebelum kita menutup perjumpaan hari ini? Mengganjal. Sebelum kita foto-foto dulu nih. Habis ini aku mau ngajakin teman-teman buat foto dulu. Belum foto dan mengakhiri loh. Boleh Kak Andini? Oh ya Kak Uyun, sebelum kita mengakhiri our session ya malam hari ini, boleh nggak sih kalau misalnya aku nanya nih, karena kebetulan aku udah nyiapin pertanyaan sih dari tadi sambil nulis nih. Sok, iya. Jadi pertanyaannya adalah, please tell us how we can become more confident speaking in public using English languages or while emceeing without having to worry about pronunciation. Nggak mikir nih. Then the second question is, would you like to give us any tips to make us more confident in speaking in public? Nah, mungkin bisa tips and triknya deh. Apa nih? Okay. I'm gonna answer this as a practitioner ya. Tidak as a teacher, not as practitioner.
Teorinya dalam belajar bahasa itu harus balance antara input sama output. Itu udah hukumnya begitu. Input adalah kita menambahkan vocab, mendengarkan lebih banyak English words gitu ya. Dari mana? Boleh dari podcast, boleh dari any sources dan reading. Itu input domainnya. Lalu ada satu lagi domain yang harus balance yaitu output. Outputnya berarti adalah speaking dan writing. If you want to improve your English and be confident with your English, try to do both. Input dikencengin dan juga belajar untuk produce. Produce-nya di writing dan juga di speaking. I know, kayaknya yang paling susah adalah nemu partner dan environment-nya. Aku yakin teman-teman kalau misalnya ya dilempar let's say 2 bulan di mana lah, di New York, 2 bulan di London, 2 bulan di Melbourne, you can do that. Karena environment-nya terbentuk. Believe me, IELTS-ku di tahun 2015 itu IELTS-ku 7,5. Dari total dari max IELTS score itu 9. Tapi begitu aku nelpon, itu bayar listrik ya, di Inggris nih ceritanya, baru sampai flat, udah nih, udah masuk flat, oh iya ya, kan kita perlu listrik ya teman-teman, oke kita telepon ya, nih pabrik listrik kita telepon, set, telepon, nggak ngerti, samsek nggak ngerti. Karena I learned all the textbook Englishes selama ini. Jadi begitu praktis dengan native beneran, it's silence. On the phone was all silence gitu. Makanya being confident itu sebetulnya perlu keduanya, input dan output. Kalau belum ada partner, carilah cara. Misalnya ya, kalau satu app yang bisa bantu speaking practice itu Elsa. Aduh, aku lupa deh namanya Elsa apa. That Elsa thing itulah. Itu lumayan. GPT itu juga bisa ngoreksi writing. Sudah banyak teman-teman yang belajar IELTS writing pakai GPT. Nggak akurat 100% sih dia dalam memberikan skor, tapi dalam memberikan feedback, kamu salah ini, kamu salah itu, bisa banget. Itu satu ya, improving your competence as an English learner. Confidence, I believe it's something that you continue to find within. Confidence tuh apapun masalahnya ya. Aku gaining weight, gimana caranya aku tetap bisa pede. Aku belum jago bahasa Inggris, gimana caranya aku tetap pede. Confidence is something that you have to find within. Tapi aku yakin kalau kompetensinya naik, kayak aku udah bisa nih bikin kalimat, aku udah bisa nih misalnya ngomong 2 menit, aku udah bisa nih ngomong 1 menit 30 detik tanpa berhenti. I believe confidence pun akan naik gitu. Jadi I think the first thing that you need to work on is improving the English dengan input output tadi, and then afterwards confidence insya Allah akan mengikuti. That's it. That's from my experience ya. Of course aku bisa promoting my class, tapi ya you know, I know kelas berbayar itu tidak accessible untuk semua orang. Dan kita pun sebagai adults yang punya pekerjaan nggak punya waktunya untuk belajar. So find your own strategy. Kira-kira aku bisa belajar bahasa Inggrisnya gimana, and do it. Just do it. Coba dulu aja. Just do it. Nggak menjawab ya Mbak Andini. Ini Sudah. Terima kasih. Thank you for your advice, Kak Uyun. Thank you. Kayak jawaban Ronald Timothy kalau ditanyain duit gitu kan. Masalahnya duitnya nggak sebanyak Ronald Timothy. Gimana dong? Gitu. Alright. Kak Fani? Ya, ini udah ada jam lagi kah 10 menit. Antrian? Apakah aman, Mbak Uyun? Nggak apa-apa. Is there any more antrian? Atau
Tidak ada Mau antrian? japri langsung ke Mbak Uyun atau mau jadwalin private Boleh. session langsung? Kita sampai Siska, jam please. subuh sih Mbak Siska, subuh. Aduh, seru banget ya. Dengan teman bicara tuh semua ini tuh selalu antusias gitu. Tidak di semua tempat loh audiens bisa antusias. Terima Ya kasih. kan, Mbak Fani? So happy. Nanti bikin-bikin lagi ya Mbak Fani untuk memfasilitasi Siap. nih yang mau belajar-belajar bahasa Inggris nih kita bikinin lah, insya Allah ya. Oke, Mbak Mutia. apakah ini waktunya kita berfoto? Inikah waktunya? Mari, mari, mari. Boleh senyum ya. Mari. Hari ini saya sendirian banget nih ya. Saya hanya akan senyum saja. Oh iya. Oke. Satu, dua, tiga. Boleh dong, Kak Retno boleh. Mas Fauzi mau join? Kak Karunia juga boleh. Sekali lagi ya. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih Thank teman-teman. you. Kalau aku Terima boleh ya kasih. ngulas semangat dari Kak Uyun sepanjang kelas hari ini tuh, yang pertama tuh hilangkan keraguan dalam pengucapan bahasa Inggris. Kamu nggak harus jadi orang lain untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Boleh banget punya sosok inspiratif yang kamu jadikan role model. Tapi ingat, target itu harus disesuaikan. Kalau kamu masih di tahap pemula, kamu bisa tetap rajin praktik dan realistis. Nah, setelah itu terlewati, baru deh kamu bisa upscaling pelan-pelan dengan lebih percaya diri. Terus ada juga nih kalimat yang sangat powerful bagi aku. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan pastinya untuk Kak Uyun Nisar atas ilmunya yang luar biasa hari ini. Sampai jumpa di agenda Sinergi Bicara dan Komunitas Teman Bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kurang lebihnya. See you again. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye-bye. Happy weekend, everyone.